Jika kalian diminta memilih satu pertandingan yang wajib ditonton di Piala Dunia 2026, mungkin jawabannya adalah laga ini. Prancis melawan Norwegia. Bukan hanya karena kedua negara memiliki kualitas luar biasa, tetapi karena pertandingan ini mempertemukan dua pemain yang digadang-gadang sebagai penerus era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Di satu sisi ada Kylian Mbappe, kapten Prancis yang terkenal dengan kecepatan luar biasa. Di sisi lain berdiri Erling Haaland, mesin gol Norwegia yang dikenal sangat mematikan di depan gawang. Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi pahlawan? Siapa yang akan membawa negaranya melangkah lebih jauh? Dan mengapa pertandingan ini disebut-sebut sebagai salah satu laga terbesar di Piala Dunia 2026? Mari kita bahas semuanya. Pertandingan yang sudah ditunggu dunia, bahkan sebelum bola pertama ditendang. Pertandingan ini sudah menjadi headline media internasional. Banyak pengamat menyebut duel ini sebagai pertarungan dua superstar sepak bola modern, Mbappe dan Haaland. Keduanya masih berada pada usia emas. Keduanya menjadi andalan klub masing-masing. Dan keduanya sama-sama memiliki ambisi besar membawa negaranya menjadi juara dunia. Yang menarik, ini bukan sekadar duel individu, tetapi pertarungan dua filosofi sepak bola. Prancis terkenal dengan permainan cepat, penuh kreativitas, dan serangan dari berbagai sisi. Sementara Norwegia mengandalkan organisasi permainan yang solid, transisi cepat, dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Mbappe datang dengan beban besar. Sebagai kapten Prancis, Mbappe memikul ekspektasi yang sangat tinggi. Ia sudah menjadi juara dunia, ia sudah mencetak banyak gol di turnamen besar. Namun, setiap Piala Dunia membawa tantangan baru. Media Prancis terus membandingkan Mbappe dengan para legenda seperti Zinedine Zidane dan Thierry Henry. Sebagian pengamat menilai bahwa untuk benar-benar mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbesar Prancis, Mbappe harus kembali membawa Les Bleus melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Tekanan itu tentu tidak kecil. Namun justru dalam situasi seperti inilah, Mbappe sering tampil paling berbahaya. Haaland membawa harapan satu negara. Di kubu Norwegia, semua perhatian tertuju kepada Haaland. Selama beberapa musim terakhir, ia menjadi salah satu striker paling produktif di dunia. Tubuh yang kuat, kecepatan yang mengejutkan, dan penyelesaian akhir yang sangat tajam. Namun berbeda dengan Mbappe yang bermain di tim nasional penuh bintang, Haaland harus memimpin skuad Norwegia yang lebih mengandalkan kerjasama tim. Justru disinilah daya tariknya. Banyak penggemar penasaran apakah Haaland mampu membawa Norwegia menciptakan kejutan di panggung terbesar sepak bola dunia. Fakta unik Mbappe. Tahukah kalian ada beberapa fakta menarik tentang Mbappe menjelang pertandingan ini? Yang pertama, ia dikenal sebagai salah satu pemain tercepat di dunia. Banyak bek memilih mundur beberapa langkah ketika Mbappe mulai berlari. Karena jika terlambat 1 detik saja, akibatnya bisa sangat fatal. Fakta kedua, Mbappe memiliki rekor yang sangat baik di turnamen besar. Ia sering tampil lebih tajam ketika tekanan semakin tinggi. Fakta ketiga, ia bukan hanya pencetak gol, tetapi juga sering membuka ruang bagi rekan-rekannya melalui pergerakan tanpa bola. Fakta unik Haaland. Sekarang giliran Haaland. Yang pertama, ia tidak membutuhkan banyak peluang. Dalam banyak pertandingan, 2 atau 3 kesempatan sudah cukup baginya untuk mencetak gol. Yang kedua, Haaland memiliki kemampuan membaca posisi yang luar biasa. Seringkali ia sudah berada di tempat yang tepat sebelum bek lawan menyadarinya. Yang ketiga, meski terkenal sebagai mesin gol, Haaland juga aktif membantu tim menekan lawan ketika kehilangan bola. Hal-hal inilah yang membuatnya menjadi salah satu striker paling lengkap di dunia. Kontroversi menjelang laga. Setiap pertandingan besar selalu diiringi perdebatan. Salah satu yang ramai dibahas menjelang laga ini adalah pertanyaan sederhana. Siapa pemain terbaik dunia saat ini? Sebagian media menjagokan Mbappe, sebagian lainnya memilih Haaland. Perdebatan ini semakin panas karena keduanya memiliki gaya bermain yang sangat berbeda. Mbappe mengandalkan kecepatan, kreativitas, dan kemampuan melewati lawan. Sementara Haaland dikenal karena efisiensi, kekuatan fisik, dan penyelesaian akhir yang luar biasa. Media sosial pun dipenuhi perbandingan statistik, cuplikan gol, hingga analisis dari mantan pemain. Namun hingga peluit pertama dibunyikan, jawaban sebenarnya tetap hanya bisa ditentukan di atas lapangan. Pertarungan taktik.
Selain duel dua bintang, pertandingan ini juga menarik dari sisi strategi. Prancis kemungkinan akan lebih banyak menguasai bola. Mereka memiliki gelandang kreatif yang mampu mengatur tempo permainan. Sebaliknya, Norwegia diperkirakan bermain lebih rapat dan mengandalkan serangan balik cepat. Artinya, Prancis harus berhati-hati ketika kehilangan bola, karena satu umpan panjang saja bisa menjadi peluang emas bagi Haaland. Sebaliknya, Norwegia harus menemukan cara untuk menghentikan akselerasi Mbappe di sisi lapangan. Siapa yang akan menentukan hasil? Banyak orang mengira pertandingan ini hanya tentang Mbappe dan Haaland. Padahal tidak. Prancis masih memiliki banyak pemain berkualitas. Begitu pula Norwegia yang mengandalkan kekompakan tim. Namun, dalam pertandingan sebesar ini, seringkali satu momen menentukan segalanya. Satu dribble, satu tendangan, satu penyelamatan, atau satu kesalahan kecil. Dan pemain seperti Mbappe maupun Haaland adalah tipe pemain yang mampu memanfaatkan momen tersebut. Prediksi jalannya pertandingan. Jika melihat kualitas kedua tim, kemungkinan besar pertandingan akan berlangsung terbuka. Prancis diperkirakan mendominasi penguasaan bola, Norwegia akan menunggu kesempatan melakukan serangan balik. Pertandingan bisa saja berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Dan bukan tidak mungkin, gol penentu baru lahir pada penghujung laga. Inilah yang membuat duel ini begitu dinantikan. Prancis melawan Norwegia bukan hanya pertandingan sepak bola. Ini adalah panggung bagi dua pemain terbaik generasi sekarang untuk menunjukkan kualitas mereka. Mbappe datang dengan kecepatan, kreativitas, dan ambisi besar membawa Prancis kembali berjaya. Haaland hadir dengan naluri gol yang luar biasa dan harapan jutaan pendukung Norwegia. Di atas semua itu, pertandingan ini juga akan menjadi ujian mental. Siapa yang mampu tetap tenang di bawah tekanan? Siapa yang mampu mengubah peluang kecil menjadi gol? Dan siapa yang akan meninggalkan lapangan sebagai pahlawan? Jawabannya akan kita saksikan saat peluit akhir berbunyi. Kalau menurut kalian, siapa yang akan memenangkan duel ini? Apakah Prancis dengan kecepatan Mbappe? Atau Norwegia dengan ketajaman Haaland? Dan menurut kalian, siapa yang akan mencetak gol pertama? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video berikutnya.